Kisah ini melanjutkan episode sebelumnya, di mana di hari menjelang diselenggarakannya Swayambara Drupadi, para Pandawa memutuskan untuk meninggalkan Kampilia karena khawatir penyamaran mereka akan diketahui oleh Duryudana. Dan atas perintah Dewi Kunti, mereka berlima lalu pergi mencari sumbangan ke desa-desa terdekat. Upacara pembukaan Swayambara untuk Tuan Putri Pancala Drupadi berlangsung dengan meriah. Drupada bangkit untuk memberikan sambutannya kepada sosok yang diagung-agungkan di seluruh wilayah Arya. Dia tidak lain adalah Basudewa Krishna, orang yang telah menyadarkan Drupada dari semua kesalahan masa lalunya itu. Melihat kehadiran Basudewa Krishna, Sangkuni berpesan kepada keponakannya agar berhati-hati dengan Basudewa. Sangkuni berkata, "Dia itu lebih cerdas dan lebih licik dariku. Dialah satu-satunya sosok yang kecerdasannya akan selalu ada untuk selamanya. Karena di seluruh daerah Arya, dialah satu-satunya orang di mana keberpihakannya tidak akan bisa kita bayar." Krishna lalu memasuki panggung kehormatan dengan memberikan salam hormat kepada semua tamu undangan yang hadir di sana, tidak terkecuali dengan kakak iparnya, yaitu Pangeran Rukmi. Raja Gandhara Sangkuni yang sedang membicarakan keistimewaan Basudewa Krishna rupanya telah disadari oleh Sri Krishna. Basudewa Krishna pun datang dan menghampiri Sangkuni yang berdiri menyambutnya dengan penuh keramah tamahan. Sangkuni merasa heran kenapa Krishna memanggilnya dengan sebutan paman. Dia merasa takut karena Krishna telah menghukum pamannya Kamsa dan membebaskannya dari semua dosa-dosanya itu. Krishna juga memberikan salam kepada Duryudana dan juga Dursasana sebelum akhirnya bertemu dengan Raja Anggakarna. Karna yang sangat mengagumi Basudewa Krishna begitu senang dengan pertemuan tersebut dan mengatakan bahwa seluruh daerah Arya dipenuhi oleh kebenaran dari Sri Krishna. Karna juga menanyakan bagaimanakah seseorang bisa mengetahui kebenaran itu. Basudewa Krishna berkata, "Kebenaran menciptakan penghargaan Raja Angga. Kalau ada yang diremehkan dalam hidup seseorang, maka dia tidak akan menjalani hidupnya dengan benar. Dan dia yang tidak pernah mendapat apapun kecuali hinaan, harus berjuang untuk dihargai, tetapi tanpa pernah menyingkirkan kebenaran. Dia harus memperjuangkan kebenaran itu tanpa memiliki keinginan yang melebihi haknya sendiri." Tidak lama berselang, tibalah saatnya bagi Tuan Putri Drupadi untuk memasuki tempat Swayambara. Semua hadirin dibuatnya terpesona oleh kecantikan dan keanggunan dari Drupadi. Ia memberikan salam kepada ayahnya dan juga para hadirin serta kepada busur yang akan digunakannya sebagai sarana Swayambara. Drupadi segera menemui Krishna untuk menanyakan tentang kehadiran Arjuna. Namun Sri Krishna berkeyakinan bahwa Drupadilah yang akan tahu terlebih dahulu jika Arjuna datang ke tempat Swayambara tersebut. Sementara itu para Pandawa yang sedang mencari bantuan di desa-desa terdekat mendapati semua rumah dalam keadaan kosong karena semua penghuninya telah pergi ke Kampilia untuk menyaksikan acara Swayambara. Sadewa mengusulkan untuk kembali ke Kampilia, namun dengan meningkatkan kewaspadaan agar identitas mereka yang sebenarnya tidak sampai ketahuan. Namun usulan Sadewa itu tidak disetujui oleh Arjuna, karena mereka akan mencari desa-desa terdekat untuk meminta bantuan. Dalam perjalanannya, mereka bertemu dengan dua orang resi dan mengajaknya untuk pergi ke Kampilia. Namun dengan halus, mereka menolak ajakan tersebut dan melanjutkan perjalanannya. Sementara itu di tempat Swayambara, kompetisi tengah berlangsung. Peserta pertama yang maju adalah putra Raja Radyaksana, yaitu Susarma, dan ia mencoba untuk mengangkat busurnya. Namun usahanya itu telah gagal, demikian juga dengan raja-raja yang lainnya. Tidak satu pun di antara mereka yang berhasil mengangkat busur tersebut. Drupada yakin bahwa yang bisa memenangkan kompetisi ini hanyalah Pangeran Arjuna.
Namun pernyataan itu dibantah oleh Sri Krishna dengan mengatakan bahwa yang bisa memenangkan kompetisi ini hanyalah dua orang, yaitu Arjuna putra Pandu dan juga Raja Anggakarna. Pernyataan Sri Krishna itu membuat Drupada merasa keheranan karena Karna merupakan anak seorang kusir. Krishna berkata, "Aku tidak pernah membedakan kasta atau keturunan apapun Raja Drupada. Hak untuk dihargai menjadi milik siapapun yang mampu. Aku malah khawatir dia bersama dengan orang-orang yang tidak benar. Tapi kita tidak bisa menghentikan dia untuk ambil bagian dalam kompetisi ini. Tetapi kalau menikah dengan Karna ternyata bukan yang diinginkan oleh Drupadi, maka Drupadi berhak untuk menolaknya. Nah, bagaimanakah jalannya Swayambara Drupadi dan siapa pula yang akan berhasil keluar sebagai pemenangnya? Nantikan kisahnya dalam episode selanjutnya." Silakan juga tonton koleksi video di channel ini. Dan jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi video-video selanjutnya.